Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lembar Kelam, tempat kisah-kisah misteri dan ketegangan menghantui benak kita. Pernahkah Anda merasakan kehadiran yang tak terlihat, bisikan dari masa lalu yang meminta keadilan? Di sebuah desa terpencil, di mana tradisi dan modernitas bertabrakan, seorang penjaga gerbang antara dunia hidup dan mati akan menghadapi misteri yang menguji keyakinannya. Saksikan bagaimana Ki Jati, sang pemandi jenazah yang bijaksana, mengungkap rahasia kelam sebuah keluarga bangsawan dan membebaskan jiwa yang terperangkap dalam peti pusaka. Bersiaplah untuk perjalanan yang mendebarkan, karena di Lembar Kelam kita akan menyelami kisah-kisah yang menggugah rasa ingin tahu dan membuat bulu kuduk merinding. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap misteri yang kami hadirkan. Di sebuah desa yang diapit oleh perbukitan hijau, hiduplah seorang lelaki tua yang dipanggil dengan penuh hormat oleh semua orang. Ki Jati. Ia bukan kepala desa atau pemilik tanah terluas, namun kebijaksanaannya yang seteduh bayangan pohon beringin di alun-alun membuatnya menjadi tiang penyangga spiritual bagi warganya. Profesinya adalah seorang pemandi jenazah. Sebuah tugas yang ia jalankan bukan sebagai pekerjaan, melainkan sebagai pengabdian terakhir bagi sesama. Pagi itu, ia baru saja menyelesaikan tugasnya untuk seorang nenek yang berpulang di usia senja. Di teras rumah duka yang sederhana, Ki Jati duduk bersama keluarga almarhumah, menyeruput teh jahe hangat yang disuguhkan. Ia tidak banyak bicara, namun kehadirannya saja sudah cukup untuk menenangkan. Ibu kami pergi dengan wajah tersenyum, Ki, kata anak tertua almarhumah, matanya masih sembab. Ki Jati mengangguk pelan. Karena perjalanan pulang adalah sebuah kebahagiaan, jawabnya dengan suara serak, namun menenangkan. Tugas kita yang ditinggalkan hanya memastikan perbekalan doa mereka tidak pernah putus. Selebihnya, biarkan mereka beristirahat dengan damai. Nasihat yang sederhana selalu berhasil menambal hati yang berduka. Baginya, kematian bukanlah akhir yang tragis, melainkan gerbang menuju keabadian, dan ia hanyalah seorang penjaga gerbang yang rendah hati. Kehidupan Ki Jati berjalan dalam ritme yang tenang dan teratur. Siang hari ia habiskan dengan merawat kebun tanaman obatnya atau membaca kitab-kitab tua di beranda rumah kayunya yang asri. Anak-anak kecil sering datang untuk mendengarkan dongengnya, sementara para pemuda datang untuk meminta nasihat tentang hidup. Ia adalah milik seluruh desa. Sore itu, saat ia sedang membersihkan daun-daun kering di halaman, sebuah mobil sedan hitam yang mengkilap berhenti tepat di depan gerbang rumahnya yang sederhana. Pemandangan yang sangat kontras dan langka. Seorang pria muda berpakaian necis turun dari mobil dan berjalan ke arahnya dengan sopan. "Permisi, apakah benar ini kediaman Ki Jati?" tanyanya. "Benar, Nak. Ada yang bisa saya bantu?" jawab Ki Jati sambil tersenyum ramah. "Saya utusan dari keluarga Suryot dan Nenggrat, Ki," kata pemuda itu, menyebut nama keluarga bangsawan terkaya yang tinggal di sebuah rumah besar peninggalan Belanda di puncak bukit. "Ayah saya, Bapak Suryo, mengutus saya untuk memohon bantuan Ki Jati." Ki Jati mempersilakannya duduk di teras. Pemuda itu menjelaskan maksudnya. Keluarga mereka sedang merenovasi rumah utama dan menemukan sebuah pusaka keluarga yang sudah sangat lama tersimpan di loteng. Sebuah peti mati kayu jati berukir naga yang indah, peninggalan dari buyut mereka. Peti itu sudah kosong selama 100 tahun lebih, Ki, jelas si pemuda. "Namun, sebelum kami memindahkannya ke tempat penyimpanan yang lebih layak, ayah saya berpesan agar peti itu harus disucikan terlebih dahulu." Dan beliau berkata, satu-satunya orang yang pantas dan mampu melakukannya hanyalah Ki Jati. Ki Jati terdiam sejenak. Permintaan ini sangat tidak biasa. Menyucikan peti mati kosong bukanlah sebuah ritual yang lazim. Namun, ia melihat ini sebagai bentuk penghormatan keluarga kaya itu pada tradisi leluhur. "Baiklah, Nak," kata Ki Jati akhirnya. "Sampaikan pada ayahmu. Besok pagi, saya akan datang." Pemuda itu mengucapkan terima kasih berkali-kali, lalu pamit dan pergi dengan mobilnya yang melaju mulus meninggalkan jalanan desa yang berbatu. Ki Jati berdiri di ambang pintu, menatap kepulan debu
yang ditinggalkan mobil itu. Pikirannya menerawang. Sebuah peti mati pusaka yang tertidur selama 1 abad. Sebuah tugas yang aneh. Namun, hatinya tetap tenang. Baginya, itu hanyalah sebuah benda, sebuah kayu berukir yang bisu. Ia sama sekali tidak tahu bahwa di dalam kebisuan kayu itu tersimpan sebuah suara yang telah menunggu 100 tahun untuk didengar. Ia sama sekali tidak tahu bahwa di dalam kebisuan kayu itu tersimpan sebuah suara yang telah menunggu 100 tahun untuk didengar. Dan suara itu tidak menunggu lama untuk mencoba memecah kebisuan 100 tahunnya. Tepat saat Ki Jati memulai ritualnya keesokan paginya, Ki Jati tiba di kediaman Suryo Adiningrat, sebuah rumah peninggalan Belanda yang megah namun terasa sunyi, seolah menyimpan terlalu banyak kenangan di dalam dinding-dindingnya yang tinggi. Ia disambut oleh Bapak Suryo sendiri, kepala keluarga yang tampak modern namun masih memegang teguh tradisi. "Silakan Ki, peti itu ada di loteng atas," kata Bapak Suryo, menuntunnya menaiki tangga kayu yang berderit. Loteng itu luas, temaram, dan penuh dengan perabotan tua yang ditutupi kain putih, tampak seperti barisan hantu yang tertidur. Di tengah ruangan, berdirilah benda itu, sebuah peti mati dari kayu jati gelap, dihiasi ukiran naga yang detail dan megah. Debu tebal menyelimutinya, menjadi saksi bisu dari waktu yang telah lama membeku. Ditinggal seorang diri, Jati memulai ritual. Ia membentangkan tikar pandan, menyalakan sebatang dupa wangi, dan mulai membersihkan debu dari permukaan peti dengan kain lap bersih sambil melantunkan doa-doa penyucian. Saat itulah ia mendengarnya untuk pertama kali. Tuk-tuk, sebuah suara ketukan yang sangat halus dan teredam, seolah datang dari dalam peti itu sendiri. Ki Jati berhenti, menajamkan pendengarannya. Hening, mungkin hanya suara kayu tua yang memuai, atau tikus yang berlari di bawah lantai, pikirnya. Ia pun melanjutkan pekerjaannya. Menjelang sore, ritual pembersihan awal selesai. Bapak Suryo dengan penuh hormat memintanya untuk menginap di kamar tamu agar bisa menuntaskan doa-doa terakhir pada esok pagi. Ki Jati pun setuju. Malam harinya, di dalam kamar tamu yang luas dan antik, Ki Jati mencoba untuk beristirahat. Rumah besar itu sunyi, senyap. Jam dinding kuno di lorong berdentang 12 kali, menandakan tengah malam telah tiba. Tuk, 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 tuk. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih ritmis, dan tak salah lagi, arahnya dari atas, dari loteng. Ini bukan suara kayu tua, ini adalah suara ketukan yang disengaja. Ki Jati duduk tegak di ranjangnya, seluruh indranya waspada. Lalu, bersamaan dengan ketukan itu, sebuah suara lain menyusul. Suara bisikan yang dibawa oleh angin yang menyelinap masuk dari celah jendela. Bisikan itu dingin, lirih, namun membentuk sebuah nama dengan sangat jelas. Ki Jati. Hati Ki Jati tidak gentar, namun rasa penasarannya yang bijak terusik. Ini bukan gangguan dari arwah jahat. Arwah jahat tidak akan memanggil dengan sopan. Ini adalah sesuatu yang lain. Ini adalah sebuah panggilan, minta tolong. Dengan tenang, ia bangkit, menyalakan sebuah lampu minyak, dan melangkah keluar dari kamarnya. Ia menaiki kembali tangga kayu yang berderit itu. Setiap langkahnya mantap. Anehnya, semakin dekat ia ke loteng, suara ketukan dan bisikan itu semakin lirih, lalu lenyap saat ia membuka pintu loteng. Hening, ia berjalan mendekati peti mati pusaka itu. Auranya terasa berbeda dari tadi pagi. Kini, ada hawa kesedihan yang pekat menguar darinya. Dengan napas yang teratur, Ki Jati meletakkan kedua tangannya di atas tutup peti yang berat itu. "Assalamualaikum," bisiknya pada keheningan. Lalu, dengan segenap tenaganya, ia mendorong tutup peti itu hingga terbuka. Engselnya yang berkarat berderit memecah kesunyian. Ia mengangkat lampu minyaknya tinggi-tinggi, menyinari bagian dalam peti. Itu kosong, benar-benar kosong dan bersih, persis seperti saat ia membersihkannya tadi pagi. Tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa. Ki Jati berdiri mematung. Wajahnya yang biasanya tenang, kini dipenuhi oleh kerutan kebingungan yang dalam.
Cahaya lampu minyak menari-nari di wajahnya, sementara matanya menatap lekat ke dalam kekosongan gelap di hadapannya. Misteri telah menampakkan dirinya. Konflik telah resmi dimulai. Konflik telah resmi dimulai, dan konflik itu menuntut sebuah jawaban. Sebuah jawaban yang Ki Jati sadari tidak akan bisa ia temukan hanya dengan menatap ke dalam peti yang kosong. Ia harus mencari di tempat lain, di dalam lorong-lorong waktu, dan sejarah keluarga ini yang terlupakan keesokan paginya. Saat sarapan bersama Bapak Suryo, Ki Jati dengan tenang menceritakan kejadian semalam. Ia tidak melebih-lebihkan, hanya menyampaikan fakta apa adanya. Ketukan yang ritmis dan bisikan yang memanggil namanya. Bapak Suryo, seorang pengusaha sukses yang logis, tersenyum tipis. "Ki, saya sangat menghormati Anda," katanya. "Tapi Rama, ini sudah sangat tua." Suara angin di sela-sela jendela atau pipa air tua kadang bisa terdengar aneh di malam hari. Mungkin Ki Jati hanya kelelahan. Ki Jati tidak membantah. Percuma berdebat dengan orang yang telinganya tertutup oleh logika. "Mungkin Anda benar, Pak Suryo," jawabnya bijak. "Namun, untuk menuntaskan penyucian ini dengan sempurna, izinkan saya untuk sedikit memahami sejarah dari peti pusaka ini." Terkadang sebuah benda menyimpan gema dari pemiliknya. Saya perlu menenangkan gema itu, merasa permintaan itu masih masuk akal, dan demi menghormati sang sesepuh, Bapak Suryo mengizinkannya mengakses perpustakaan tua keluarga. "Silakan Ki, tapi setelah itu saya harap ritualnya bisa segera diselesaikan." Maka Ki Jati menghabiskan harinya di dalam perpustakaan yang megah namun berdebu itu. Ia membolak-balik album foto hitam putih yang kaku, membaca silsilah keluarga yang ditulis tangan, dan menelusuri surat-surat lama. Gema yang ia cari ternyata lebih aktif dari dugaannya. Saat ia memegang sebuah buku catatan perjalanan kakek buyut Bapak Suryo, bisikan itu kembali terdengar di dekat telinganya. Bukan dia. Saat ia menyentuh sebuah laci meja yang terkunci, hawa dingin yang sama seperti di loteng tiba-tiba menusuk telapak tangannya. Dengan izin seorang abdi dalam, ia membuka laci itu. Di dalamnya, ia menemukan sebuah buku harian kecil bersampul bludru yang sudah lapuk. Buku harian itu milik seorang gadis bernama Rara Mentari, salah satu putri dari keluarga Suryawardhaningrat yang hidup lebih dari 100 tahun yang lalu. Tulisan tangannya indah dan penuh perasaan. Ki Jati membacanya dengan hati-hati. Rara menulis tentang kesepiannya, tentang penyakit aneh yang membuatnya sering merasa lemas, dan tentang kesedihannya karena seluruh keluarganya akan segera berangkat dalam sebuah pelayaran panjang ke Eropa, meninggalkannya yang sakit bersama para abdi. Di halaman terakhir, tertanggal 15 Juni 1910, tulisannya tampak gemetar. "Demamku semakin tinggi, tubuhku dingin. Aku takut sendirian saat mereka semua pergi. Siapa yang akan mendoakanku nanti?" Setelah halaman itu, tidak ada tulisan lagi. Hati Ki Jati terasa pilu. Ia kemudian melihat selembar foto usang yang terselip di dalam buku harian itu. Foto seorang gadis muda yang cantik dengan mata yang sedikit sendu. Di bawahnya tertulis nama Rara Mentari. Saat jari Ki Jati menyentuh foto itu, bisikan gaib itu kembali, lebih jelas dari sebelumnya, syarat dengan permohonan yang menyayat hati. "Tolong Rara." Ki Jati menutup buku harian itu perlahan. Dibuk berterbangan di udara, menari-nari dalam cahaya yang masuk dari jendela. Kini misteri itu memiliki nama. Jiwa yang terperangkap di dalam peti pusaka itu bukanlah arwah penasaran biasa. Ia adalah arwah seorang gadis muda yang meninggal dalam kesepian dan ketakutan. Seorang putri keluarga yang ceritanya telah terhapus oleh waktu. Ia menatap lekat foto Rara Mentari. Janji tanpa suara terucap di dalam hatinya. Ia tahu siapa yang harus ia tolong. Namun pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara menenangkan jiwa yang bahkan jasadnya pun entah berada di mana. Bagaimana cara menenangkan jiwa yang bahkan jasadnya pun entah berada di mana? Jawaban atas pertanyaan itu, Jati yakini, hanya bisa diberikan oleh mereka yang memiliki hubungan darah dengan jasad yang hilang itu. Dengan membawa buku harian dan
Foto Rara Mentari. Ia meminta waktu untuk kembali berbicara dengan Bapak Suryo di perpustakaan tua yang sama. Di bawah tatapan potret-potret leluhur yang bisu, Ki Jati membeberkan temuannya. Ia menceritakan kisah Rara Mentari tentang penyakitnya, kesepiannya, dan ketakutannya akan kematian yang sepi. "Saya yakin, Pak Suryo," kata Ki Jati dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan, "jenazah Nona Rara tidak pernah dimakamkan secara layak. Para abdi yang panik saat itu kemungkinan besar menguburkannya secara diam-diam di suatu tempat di tanah ini. Itulah mengapa jiwanya terperangkap di dalam peti yang seharusnya menjadi tempat peristirahatannya." Ia menatap lurus ke mata. "Pafdek, izinkan saya mencari makamnya, Pak. Beri saya kesempatan untuk menemukan jasadnya, agar kita semua bisa memberinya upacara pemakaman yang semestinya. Hanya dengan cara itu, arwahnya bisa tenang dan pusaka ini akan kembali sunyi." Pafdek terdiam lama. Wajahnya yang biasanya tenang kini terlihat gusar. Ia mondar-mandir di depan rak buku yang menjulang tinggi, pikirannya berperang. "Ki Jati," katanya akhirnya, berhenti dan menatap Ki Jati dengan sorot mata yang dingin. "Ini adalah cerita dari 100 tahun yang lalu. Sebuah kisah sedih dari buku harian seorang gadis. Saya turut prihatin, sungguh. Tapi Anda ingin saya melakukan apa? Menggali seluruh halaman dan taman yang sudah dirawat oleh 4 generasi keluarga saya hanya berdasarkan sebuah firasat? Ini bukan firasat, Pak. Ini adalah petunjuk," balas Ki Jati lembut. "Bagi saya, ini tidak masuk akal." Suara Bapak Suryo mulai meninggi. "Ini akan menjadi aib bagi keluarga Suryo Adiningrat. Berita akan menyebar bahwa kami telah menelantarkan leluhur kami sendiri. Saya tidak bisa mengizinkan skandal ini terjadi." Ia menghela napas, mencoba mengendalikan diri. "Saya mohon maaf, Ki. Anggap saja kisah Rara Mentari ini adalah sebuah tragedi masa lalu yang harus kita biarkan tetap terkubur. Permintaan saya masih sama, selesaikan ritual penyucian peti itu. Setelah itu, saya akan menyimpannya jauh-jauh agar tidak menimbulkan masalah lagi." Dunia Ki Jati seakan runtuh. Pintu di hadapannya telah ditutup dengan keras. Kebenaran yang ia pegang tidak berdaya melawan tembok, keangkuhan dan ketakutan akan aib. Malam itu, saat Ki Jati duduk sendirian di kamar tamunya, gangguan itu mencapai puncaknya. Bukan lagi ketukan atau bisikan, kini yang ia rasakan adalah gelombang keputusasaan yang luar biasa dahsyat. Seolah seluruh kesedihan dan kesepian Rara selama 100 tahun ditumpahkan ke dalam batinnya. Ia merasakan dinginnya tanah, gelapnya penantian, dan pilunya dilupakan. Rintihan itu kini menjadi sebuah tangisan tanpa henti di dalam jiwanya. Ia telah gagal. Ia adalah harapan terakhir bagi Rara, dan ia telah gagal di puncak keputusasaannya. Saat ia merasa ikut terlarut dalam penderitaan arwah itu, sebuah pemikiran nekat terlintas di benaknya. Sebuah ajaran kuno dari mendiang gurunya tentang meminjam rasa untuk mencari jejak yang hilang. Jika manusia tidak mau membukakan jalan, maka ia harus meminta petunjuk langsung dari jiwa yang tersesak itu. Pilihan terakhir yang paling sulit kini ada di hadapannya. Ia harus melakukan sebuah ritual berbahaya untuk menyambungkan batinnya dengan peti pusaka itu, menjadikan dirinya sendiri sebuah kompas spiritual. Ia harus menawarkan sebagian dari energi kehidupannya sebagai cahaya penuntun, agar arwah Rara bisa menggunakan inderanya untuk menunjukkan jalan. Risikonya sangat besar. Ia bisa saja tersesat selamanya di dalam lautan duka arwah itu. Ki Jati menarik napas panjang. Tangisan keputusasaan di dalam batinnya terasa begitu nyata. Ia tidak punya pilihan lain. Ia duduk bersila di lantai yang dingin, menghadap ke arah loteng. Ia memejamkan mata, memusatkan seluruh kekuatan batinnya, dan mulai melantunkan doa pembuka. Ritual kuno itu wajahnya tegang, menahan beban spiritual yang mulai menghimpit. Ia telah memutuskan untuk melangkah masuk ke dalam penderitaan 100 tahun itu demi sebuah jawaban. Ia telah memutuskan untuk melangkah masuk ke dalam penderitaan 100 tahun itu demi sebuah jawaban. Dan jawaban pertama yang ia dapatkan
bukanlah sebuah petunjuk, melainkan gelombang kesedihan murni yang nyaris menenggelamkan kesadarannya. Saat ia menyatukan batinnya dengan peti pusaka itu, dunia di sekeliling Ki Jati lenyap. Ia merasakan dingin yang menusuk tulang, bukan dinginnya malam, tapi dinginnya kesepian abadi. Ia merasakan gelapnya ruang sempit, bukan gelapnya loteng, tapi gelapnya harapan yang telah padam. Di dalam benaknya bergema-gema batuk yang lemah, rasa sakit di dada, dan ketakutan luar biasa karena ditinggalkan. Ia diserang oleh lautan duka Rara Mentari. Ini adalah perjuangan yang tak pernah ia bayangkan. Menjaga kesadarannya sendiri terasa seperti berpegangan pada seutas benang di tengah badai. Namun, Ki Jati adalah seorang yang imannya telah teruji puluhan tahun. Di tengah gelombang keputusasaan itu, ia merapalkan zikir dalam hatinya, menjadikan nama Tuhan sebagai sauh agar jiwanya tidak ikut hanyut. Aku di sini bukan untuk ikut menderita bersamamu, Nona Rara, bisiknya dalam batin. Suaranya adalah sebuah titik cahaya di tengah lautan kelam itu. Aku di sini untuk membawamu pulang. Tunjukkan padaku jalan, di mana rumahmu yang sebenarnya. Ia memfokuskan seluruh sisa kekuatannya pada pertanyaan itu. Perlahan, di antara riak-riak kesedihan, sebuah gambar mulai terbentuk di benaknya. Gambar itu sangat jelas, sebuah pohon Kamboja yang sudah sangat tua. Batangnya berkelok-kelok, dengan salah satu akarnya yang besar dan menonjol, merayap di atas bibir sebuah sumur tua yang telah mengering. Seketika, sambungan batin itu terputus. Ki Jati terkesiap, kembali ke dalam kesadarannya sendiri di kamar tamu. Tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan napasnya memburu. Ia sangat lelah, namun matanya kini memancarkan keyakinan. Ia telah mendapatkan petunjuknya. Tanpa menunggu fajar, sepenuhnya menyingsing. Ki Jati langsung menuju kediaman Pak Lurah. Melihat kondisi Ki Jati yang pucat dan lelah, namun dengan sorot mata yang begitu yakin, Pak Lurah tidak ragu sedikit pun. Ia memanggil dua orang warga yang paling ia percaya. Kita akan membantu Ki Jati, kata Pak Lurah tegas, berbekal sebuah lampu patromak dan beberapa cangkul. Mereka berempat menyusuri keheningan dini hari menuju batas properti keluarga Suryo Adiningrat. Ki Jati berjalan di depan, mengikuti peta yang terpatri jelas di dalam benaknya. Dan di sana, di sudut pekarangan yang paling jauh dan tak terawat, berdirilah sebuah pohon Kamboja tua, persis seperti dalam penglihatannya. Akarnya menjalar di atas sebuah sumur tua yang tertutup semak belukar. Mereka mulai menggali. Tanah di bawah akar pohon itu terasa gembur, berbeda dari tanah di sekitarnya. Hanya suara cangkul yang memecah keheningan fajar. Setelah menggali hampir 1 meter, cangkul, mereka membentur sesuatu yang keras, namun rapuh, kayu. Dengan tangan mereka sendiri, mereka menyingkirkan sisa-sisa tanah. Perlahan, tampaklah kerangka sebuah peti kayu sederhana yang sudah lapuk. Dengan sangat hati-hati, mereka membuka tutupnya yang sudah hancur. Di dalamnya, terbaring dalam damai 30 tulang belulang manusia yang mungil. Mereka telah menemukannya. Mereka telah menemukan Rara. Pak Lurah segera mengirim 1 orang untuk memanggil Bapak Suryo. Saat matahari pertama kali menampakkan sinarnya di ufuk timur, Bapak Suryo tiba di lokasi. Wajahnya yang biasanya angkuh dan logis, kini pucat pasi. Ia menatap sisa-sisa jenazah leluhurnya yang terlupakan itu, lalu menatap Ki Jati. Tembok kesombongannya runtuh seketika, digantikan oleh gelombang penyesalan yang dalam. Di tengah keheningan, pagi itu, Ki Jati meletakkan tangannya yang menenangkan di bahu Bapak Suryo. Langkah pertama menuju peristirahatan sejati bagi Rara Mentari telah dimulai. Dan di loteng rumah besar itu, untuk pertama kalinya dalam 100 tahun, peti mote pusaka itu tidak lagi mengetuk. Dan di loteng rumah besar itu, untuk pertama kalinya dalam 100 tahun, peti mati pusaka itu tidak lagi mengetuk. Karena ketukan itu telah berhenti. Kini giliran hati nurani manusialah yang mulai mengetuk tanpa henti, menuntut sebuah pertanggungjawaban yang telah lama tertunda. Diliputi rasa penyesalan yang dalam, Bapak Suryo tidak lagi menyembunyikan kebenaran. Ia mengumpulkan seluruh keluarga besarnya
dan mengumumkan penemuan makam leluhurnya yang hilang, Rara Mentari. Dengan penuh kerendahan hati, ia mengakui kelalaian keluarganya di masa lalu dan bertekad untuk menebusnya. Sebuah upacara pemakaman yang layak dan terhormat pun disiapkan. Kabar ini menyebar ke seluruh desa, dan warga yang dulu hanya bisa berbisik tentang keluarga kaya itu, kini datang dengan simpati yang tulus. Puncak dari semua itu adalah saat jenazah Rara Mentari disucikan. Bapak Suryo secara pribadi meminta Ki Jati untuk memimpin seluruh prosesi di tempat yang layak. Dengan disaksikan oleh keluarga dan warga, Ki Jati melakukan ritual yang seharusnya ia lakukan untuk Rara seabad yang lalu. Setiap siraman air bunga, setiap lantunan doa terasa begitu hikmat dan penuh kelegaan. Udara tidak lagi terasa berat oleh kesedihan, melainkan ringan oleh keikhlasan. Saat jenazah Rara akhirnya dikebumikan di sebuah makam baru yang indah, di samping para leluhurnya, Ki Jati merasakan sesuatu untuk terakhir kalinya. Bukan ketukan, bukan bisikan, bukan pula rintihan. Yang ia rasakan hanyalah embusan angin sepoi-sepoi yang hangat dan wangi bunga Kamboja. Seolah sebuah jiwa yang berterima kasih akhirnya pamit untuk melanjutkan perjalanannya menuju kedamaian abadi. Peti mati pusaka itu sendiri tidak lagi dianggap sebagai benda sial. Setelah dibersihkan dan dipugar hingga kembali mengkilap, keluarga Suryoatningrat menempatkannya di pendopo utama rumah mereka, bukan lagi sebagai pusaka yang tertidur di loteng, tapi sebagai sebuah monumen penghormatan untuk Rara Mentari, pengingat abadi untuk tidak pernah melupakan mereka yang telah tiada. Peti itu kini benar-benar kosong dan benar-benar sunyi. Beberapa minggu kemudian, Ki Jati sedang duduk santai di teras rumahnya saat mobil hitam yang ia kenal berhenti di depan gerbang. Bapak Suryo turun, kali ini tidak dengan pakaian necis, melainkan dengan baju sederhana, membawa keranjang berisi buah-buahan terbaik dari kebunnya. Ia duduk di kursi goyang di samping Ki Jati, bukan sebagai majikan, tapi sebagai seorang sahabat. Peti itu sekarang terasa hangat jika disentuh, Ki, kata Bapak Suryo sambil tersenyum. Rumah kami terasa lebih damai. Ki Jati mengangguk, menyeruput tehnya. Karena isinya sudah menemukan rumahnya yang sejati, jawabnya bijak. Ia menatap langit senja yang mulai memerah. Terkadang, tugas kita bukanlah hanya untuk yang baru pergi, Pak. Terkadang, kita dipanggil untuk menenangkan mereka yang telah lama menunggu. Karena setiap jiwa, tidak peduli berapa lama ia terlupakan, berhak atas peristirahatan dan kedamaiannya. Yang Hakim. Mereka berdua terdiam, menikmati keheningan senja yang damai, diiringi suara alam yang merdu. Dua oja telah memutuskan untuk melangkah masuk ke dalam penderitaan 100 tahun itu, demi sebuah jawaban. Dan jawaban pertama yang ia dapatkan bukanlah sebuah petunjuk, melainkan gelombang kesedihan murni yang nyaris menenggelamkan kesadarannya. Saat ia menyatukan batinnya dengan peti pusaka itu, dunia di sekeliling Ki Jati lenyap. Ia merasakan dingin yang menusuk tulang, bukan dinginnya malam, tapi dinginnya kesepian abadi. Ia merasakan gelapnya ruang sempit, bukan gelapnya loteng, tapi gelapnya harapan yang telah padam. Di dalam benaknya bergema-gema batuk yang lemah, rasa sakit di dada, dan ketakutan luar biasa karena ditinggalkan. Ia diserang oleh lautan duka Rara Mentari. Ini adalah perjuangan yang tak pernah ia bayangkan. Menjaga kesadarannya sendiri terasa seperti berpegangan pada seutas benang di tengah badai. Namun, Ki Jati adalah seorang yang imannya telah teruji puluhan tahun. Di tengah gelombang keputusasaan itu, ia merapalkan zikir dalam hatinya, menjadikan nama Tuhan sebagai sauh agar jiwanya tidak ikut hanyut. Aku di sini bukan untuk ikut menderita bersamamu, Nona Rara, bisiknya dalam batin. Suaranya adalah sebuah titik cahaya di tengah lautan kelam itu. Aku di sini untuk membawamu pulang. Tunjukkan padaku jalan, di mana rumahmu yang sebenarnya. Ia memfokuskan seluruh sisa kekuatannya pada pertanyaan itu. Perlahan, di antara riak-riak kesedihan, sebuah gambar mulai terbentuk di benaknya. Gambar itu sangat jelas. Sebuah pohon Kamboja yang sudah sangat tua. Batangnya berkelok-kelok,
dengan salah satu akarnya yang besar dan menonjol merayap di atas bibir sebuah sumur tua yang telah mengering. Seketika, sambungan batin itu terputus. Ki Jati terkesiap, kembali ke dalam kesadarannya sendiri di kamar tamu. Tubuhnya basah oleh keringat dingin dan napasnya memburu. Ia sangat lelah, namun matanya kini memancarkan keyakinan. Ia telah mendapatkan petunjuknya. Tanpa menunggu fajar sepenuhnya menyingsing, Ki Jati langsung menuju kediaman Pak Lurah. Melihat kondisi Ki Jati yang pucat dan lelah, namun dengan sorot mata yang begitu yakin, Pak Lurah tidak ragu sedikit pun. Ia memanggil dua orang warga yang paling ia percaya. "Kita akan membantu Ki Jati," kata Pak Lurah tegas. Berbekal sebuah lampu patromak dan beberapa cangkul, mereka berempat menyusuri keheningan dini hari menuju batas properti keluarga Suryo Adiningrat. Ki Jati berjalan di depan, mengikuti peta yang terpatri jelas di dalam benaknya. Dan di sana, di sudut pekarangan yang paling jauh dan tak terawat, berdirilah sebuah pohon Kamboja tua, persis seperti dalam penglihatannya. Akarnya menjalar di atas sebuah sumur tua yang tertutup semak belukar. Mereka mulai menggali. Tanah di bawah akar pohon itu terasa gembur, berbeda dari tanah di sekitarnya. Hanya suara cangkul yang memecah keheningan fajar. Setelah menggali hampir 1 meter, cangkul, mereka membentur sesuatu yang keras namun rapuh. Kayu, dengan tangan mereka sendiri, mereka menyingkirkan sisa-sisa tanah. Perlahan, tampaklah kerangka sebuah peti kayu sederhana yang sudah lapuk. Dengan sangat hati-hati, mereka membuka tutupnya yang sudah hancur. Di dalamnya, terbaring dalam damai tiktus sesesea, tulang belulang manusia yang mungil. Mereka telah menemukannya. Mereka telah menemukan Rara. Pak Lurah segera mengirim 1 orang untuk memanggil Bapak Suryo. Saat matahari pertama kali menampakkan sinarnya di ufuk timur, Bapak Suryo tiba di lokasi. Wajahnya yang biasanya angkuh dan logis, kini pucat pasi. Ia menatap sisa-sisa jenazah leluhurnya yang terlupakan itu, lalu menatap Ki Jati. Tembok kesombongannya runtuh seketika, digantikan oleh gelombang penyesalan yang dalam di tengah keheningan. Pagi itu, Ki Jati meletakkan tangannya yang menenangkan di bahu. "Bapak Suryo, langkah pertama menuju peristirahatan sejati bagi Rara, Mentari, telah dimulai." Dan di loteng rumah besar itu, untuk pertama kalinya dalam 100 tahun, peti mati pusaka itu tidak lagi mengetuk rang dari dunia yang berbeda. Kini dipersatukan oleh sebuah pelajaran dari masa lalu, bahwa kehormatan sejati bukanlah terletak pada harta atau nama besar, melainkan pada kemampuan untuk memperbaiki kesalahan dan memberikan kedamaian pada setiap jiwa yang berhak menerimanya. Itulah kisah Ki Jati dan peti pusaka yang penuh misteri. Semoga kisah ini membuat kita merenungkan tentang pentingnya menghormati masa lalu dan memberikan kedamaian bagi setiap jiwa. Bagaimana pendapat Anda tentang kisah ini? Apakah Anda pernah mengalami kejadian mistis serupa? Jangan ragu untuk berbagi pengalaman Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus mendukung Lembar Kelam dengan cara like, share, dan subscribe agar kami terus menyajikan kisah-kisah misteri yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa di video berikutnya.